Rajin minum green smoothie setiap pagi? Ayo, siapa yang suka sering banget ya kalau misalnya konsul, oh saya sudah gaya hidup sehat Bu Yuni, setiap hari saya minum green smoothies, gitu kan? Hati-hati, kalau salah pengolahannya malah bisa jadi gondok. Halo Gaps Hero, selamat datang kembali di channel YouTube Gaps Diet Indonesia. Ayo, udah subscribe belum? Kalau belum subscribe, diklik tuh subscribe-nya, diklik loncengnya. Karena nanti, jadi kalau misalnya ada konten-konten baru, video-video baru, ya insya Allah nanti saya akan mengusahakan konten tentang apapun juga. Jadi kalau misalnya Gaps Hero ada ide, Bu Yuni tolong dong bahas tentang ini, Bu Yuni ini apa sih atau bagaimana sih, nanti akan saya buatkan kontennya, jadi langsung dapat deh notification-nya. Oke. Hari ini saya mau membahas tentang iodine. Oke, iodine, atau kalau di Indonesia itu yang paling gampang didapetin itu betadine. Oke. Klien saya itu yang konsul ataupun yang pendampingnya, mereka banyak menanyakan kenapa saya merekomendasikan pemakaian iodine atau betadine kepada mereka, kepada patient. Oke. Ya, saya sekarang lebih apa itu namanya, lebih persiapan dikit deh biar ngomongnya kagak apa ya, ngomongnya lebih teratur. Sebenarnya saya tuh untuk bikin slide itu agak repot ya, karena saya ada klien konsul, saya ada klien pendampingan, terus saya masih ngurusin sekolahan, murid-murid saya di sekolah. Saya juga masih ngurusin anak. Kalau enggak, anak saya komplain, mami kerja terus gitu kan. Jadi kadang-kadang benar-benar need to put aside a certain time untuk bikin slide biar lebih gampang presentasinya. Oke? Oke, jadi kita bahas dulu. Seperti tadi saya sebut sebelumnya, iodine. Kenapa sih saya merekomendasikan pemakaian iodine, kalau di Indonesia itu dikenal dikenal betadine ya, kepada para patient. Jadi kita kenalan dulu nih, iodine itu apa sih? Jadi iodine itu sebenarnya sejenis zat kimia. Zat kimia ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Oke, jadi tubuh kita ini dapatnya dari makanan. Oke, ya, iodine adalah zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh sendiri tidak dapat memproduksinya, harus dapat dari sumber lain. Sumber lain yaitu dari makanan. Oke, fungsinya si iodine ini apa? Oke, yang Gaps Hero tahu itu kan iodine equal betadine equal luka gitu kan, luka cari betadine gitu. Tapi yang banyak tidak diketahui bahwa adalah, oh ya benar juga, garam juga kan beriodium. Oke. Tapi ini apa ya, tidak sama, ini iodine bukan iodium ya. Jadi iodine ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mensuplai, untuk mensuplai tiroid. Tiroid ini kita punya kelenjar tiroid ya, untuk memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Hormon apa aja? Banyak. Jadi kalau misalnya yang mengatur baik perempuan atau laki-laki ya, seks hormon. Oke, jadi kalau misalnya perempuan ada gangguan mens, susah hamil, lelaki mungkin misalnya kesuburannya terganggu, jadi mungkin kekurangan iodine dalam tubuhnya, mungkin juga ada gangguan tiroid. Orang yang susah gemuk atau susah kurus itu juga itu dipengaruhi oleh tiroid juga. Kesehatan kuku, kulit, dan rambut juga dipengaruhi oleh tiroid kita. Jadi si iodine ini berpengaruh untuk fungsi dari tiroid itu. Oke.
Jadi perlu diketahui bahwa thyroid itu adalah istilahnya itu the mother of all gland. Jadi di badan kita ini kan, badan manusia ini kan ada banyak sekali kelenjar, ada banyak sekali kelenjar-kelenjar hormon. Tapi thyroid, kita punya kelenjar thyroid itu yang jadi kayak apa ya? Salah satu pusatnya kalau disebutnya sih the mother of all gland. Jadi induk dari kelenjar-kelenjar dalam kelenjar-kelenjar hormon dalam tubuh manusia. Oke. Salah satu fungsi iodine adalah untuk pertumbuhan tulang dan otak, pertumbuhan tulang dan fungsi otak, terutama untuk wanita hamil, oke? Karena they are growing a baby inside their tummy, oke? Oke. Terus kalau iodine bagus, sehat, kenapa enggak kita minum suplemen iodine aja, Bu Yuni? Oke? Sebenarnya jangan, karena iodine itu sangat sensitif. Sebenarnya badan kita itu tidak butuhnya itu tidak banyak, oke? Butuhnya tidak banyak, tapi kalau kekurangan bisa bahaya. Kalau misalnya kita kekurangan bisa menyebabkan hypothyroid, dan kalau misalnya kelebihan itu bisa mencetus penyakit Hashimoto, oke? Kalau misalnya terlalu banyak iodine dalam tubuh, oke? Antara terlalu banyak sama terlalu sedikit itu is very difficult to tell. Oke, jadi agak susah untuk dikasih untuk itunya. Jadi saya merekomendasikan pemakaian iodine, oke, kepada para klien saya ini sesuai dengan arahan dari Dokter Natasha itu sendiri. Karena Dokter Natasha bilang kita tidak perlu mengkonsumsi suplemen, terutama juga suplemen yang khusus untuk iodine. Karena kalau terlalu banyak atau terlalu sedikit itu susah dilihat, susah dilihat kasat mata, oke, harus dites gitu. Oke, lanjut. Hubungannya iodine dan goiter. Keren ya namanya goiter. Kayak apa sih, kayak film-film Gundam gitu kan. Ketahuan umurnya dia ngomonginnya Gundam. Oke. Jadi hubungannya iodine dan goiter itu apa? Oke. Kelenjar tiroid di dalam tubuh membutuhkan zat ini untuk memproduksi hormon. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi iodine dibutuhkan untuk tiroid memproduksi hormon, oke? Sehingga jika kelenjar tiroid kekurangan asupan iodine, maka sistem di dalam tubuh akan memaksa kelenjar tiroid untuk bekerja lebih keras. Hal ini dapat menyebabkan kelenjar tiroid dan pembesaran kelenjar tiroid dan mengakibatkan leher bengkak. Oke, kalau bahasa Indonesianya nih ya, goiter itu tuh gondok. Oke. Mungkin ya gondok yang di sini gitu. Jadi a belt around your neck. Oke, it's like belt around your neck. Itu sebenarnya adalah efek dari terganggunya penyerapan iodine di dalam tubuh. Oke, itu mengganggu. Jadi kita punya tiroid itu karena dia tidak mendapatkan asupan dari makanan, maka karena kan tetap harus produksi badan kan mau nggak mau tetap harus produksi hormon, oke? Jadi dia kirim signal ke otak dari pituitary gland kita yang kasih signal, butuh lebih banyak, disebutnya TSH ya. Nanti kita discuss di berikutnya, di slide berikutnya. Oke, jadi goiter itu adalah penebalan pada kelenjar tiroid atau gondok. Ya. Rajin minum green smoothie setiap pagi? Ayo, siapa yang suka sering banget ya kalau misalnya konsul, oh saya sudah gaya hidup sehat Bu Yuni, setiap hari saya minum green smoothies, gitu kan? Hati-hati, kalau salah pengolahannya malah bisa jadi gondok. Oke, kok bisa? Oke. Sekarang kalau tadi sudah kenalan sama yang namanya goiter, sekarang kita kenalan sama yang namanya goitrogen. Wah, ini lama-lama kita jadi perang Star Wars ya, namanya ya, keren-keren. Oke. Goitrogen ini apa sih? Goitrogen ini adalah antinutrien. Ingat nggak kalau sebelumnya saya pernah membahas tentang antinutrien? Ada lectin, ada oxalate, ada phytates, oke? Itu adalah antinutrien yang apa ya? Yang menyebabkan
leaky gut yang mengganggu apa sih proses pencernaan, bisa menyebabkan batu empedu dan sebagainya. Itu bisa lihat di konten saya yang sebelumnya tentang anti nutrien. Oke, goitrogen ini juga anti nutrien. Anti nutriennya ini ada pada sayur, oke, dan menyebabkan goiter, menyebabkan gondok. Dia mengganggu produksi hormon tiroid yang kemudian menyebabkan gondok. Oke, anti nutrien pada sayuran. Jadi makan green smoothie pagi-pagi itu kalau pemrosesannya salah, hati-hati, jadi gondok. Oke, jadi si goitrogen ini yang merupakan anti nutrien, dia menghalangi penyerapan iodine ke dalam tubuh, terutama untuk ke tiroid. Oke, dan karena dia menghalangi penyerapan iodine, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, si thyroid kita tetap harus memproduksi hormon. Dia kirim signal ke pituitary gland kita. Pituitary gland itu kelenjar pituitary yang adanya di otak, oke? Dan si kelenjar pituitary ini memproduksi TSH, thyroid stimulating hormone. Makanya kalau misalnya dokter atau misalnya di medis ya, mainstream medis gitu, mereka misalnya mau tahu seseorang ini ada gangguan tiroid apa enggak, maka akan diresepkan tes lab, TSH3 atau TSH4. Oke? Saya nggak akan membahas ke sana, oke? Dan goitrogen ini juga akan meningkatkan gangguan pada tiroid yang akan menyebabkan thyroid autoimmunity yang sudah saya sebutkan tadi juga. Either Hashimoto atau hypothyroid. Oke, serem ya? Oke, jadi goitrogen ini ada berapa macam sih? Nah, kalau misalnya kayak sebelumnya itu ada 3 macam, ya, lectin, oxalate, dan phytates. Goitrogen ini juga ada 3 macam juga. Ada goitrins, ada thiocyanate, ada flavonoids. Oke, ini benar-benar namanya itu seperti in the land far, far away. Okay, very hard to pronounce, very hard to remember, but you don't need to remember, you just need to know. Oke, ketika kamu ada makanan, Gap Zero ada makanan, you need to know what to do. Oke, jangan anggap makan salad, green smoothies, raw vegetable is very healthy. Tadi pagi klien saya tuh dua klien saya semuanya pada bilang, saya pagi-pagi minum green smoothies, Bu. Itu misalnya makan green smoothie sayuran mentah bukannya sehat ya, enzimnya penuh. Dalam hati saya, tetot. Oke, goitrins itu ada di dalam kedelai. Oke, jadi kedelai, soybean itu mengandung goitrins. Kalau thiocyanate dia ada di brokoli, ada di kembang kol, ada di bok choy, ada di kale. Oke. Kalau flavonoid ada di umbi, ubi, singkong, kacang-kacangan. Oke. Kayaknya saya ada satu slide yang gambar sayur-sayuran aja, saya lupa entah saya masukin apa enggak. Terus jadi harus gimana Bu Yuni? Masa kita nggak makan lagi? Udah ini nggak boleh makan, itu nggak boleh makan, ini takut anti nutrien, ini takut racun dan sebagainya. Ya nggak juga, nggak gitu juga. Poinnya adalah badan manusia itu memang lebih menyerupai carnivore dibanding herbivore, oke? Buktinya aja, saya sering bilang bukti aja kita punya taring. Tuhan kasih kita taring. Kalau herbivore itu mereka nggak punya taring, giginya geraham semua, oke? Jadi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sumbernya dari tumbuhan, ada baiknya itu kita melakukan satu, jangan makan mentah. Oke, satu, kita melakukan proses fermentasi. Atau kita melakukan pemasakan. Masak itu seperti apa? Ya terserah. Mau dioseng, mau direbus, mau dikukus, pokoknya setelah, ataupun diseduh ya. Kalau diseduh itu juga masih nggak apa-apa. Disiram, diguyur air panas, lalu didiamkan sebentar, agak layu, itu nggak apa-apa. Karena setelah mengalami proses pemasakan, maka si all of the anti-nutrient itu sudah deactivate. Oke? Untuk kacang-kacangan yang selalu itu harus direndam, rendam dan sprouting, oke? Soaking and sprouting. Kalau sprouting itu saya bingung cari bahasa Indonesianya apa ya, berkecambah lah, ya. Seperti kayak misalnya kacang hijau direndam kelamaan, nanti kan dia lama-lama kecambah, jadi toge. Jadi jangan sampai jadi togenya. Kalau sampai jadi toge nanti dimasak jadi beda lagi, bukan jadi bubur kacang hijau ya, tapi jadi toge cah whatever. Apa itu namanya? Toge goreng. Kesukaan saya. Oke, next.
Jadi, no raw juicing, especially no raw smoothies. Okay? Smoothies is worse than juicing. Oke, saya sangat tidak merekomendasikan smoothies karena smoothies itu is going to be very harsh on your digestive system. Okay? So juicing is always better, especially when you include fat and raw egg yolk. Jadi seperti gap shake, okay? Gap shake kan jus, okay? Dengan ada buahnya, ada sayurnya, ada fatnya, gitu kan. Itu sangat bermanfaat. Iya, nanti kapan-kapan saya bikin itu ya konten ya tentang gap shake ya, oke? Okay? Pasti kan banyak yang bingung tuh, nggak boleh gula, nggak boleh buah, kenapa di gap shake ini boleh gitu kan? Nanti ya, aku siapin dulu bahannya, oke? Okay? Goitrogen. Jadi untuk menghindari goitrogen ini, saya kalau misalnya mau ngomong goitrogen rasanya kepengen goitrogen ini gitu ya, jadi kayak lebih horor gitu. Kita harus memprosesnya dulu, bisa dengan fermentasi, bisa dengan masak, oke? Okay? So no eating it raw. Sebenarnya saya lagi mikir kemarin, konsumsi mentah ini bukan hanya di juicing atau di smoothies. Terutama cewek ya, ibu-ibu ya, Gap Zero ya. Itu kan senang sekali makan rujak. Betul nggak? Makan rujak. Rujak itu kan mereka ngasih ubi merah kan? Dan apa ya? Itu kan rasanya seru sekali kan? Ada khususnya lah, ada bau khususnya, ada rasa khususnya. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena itu termasuk dalam makan mentah. Jadi anti nutriennya itu banyak. Oke? Jadi hindarilah makan rujak. Oke. Kalau yang tadi dengan cara fermentasi, kita ambil contoh kacang kedelai, itu bisa dijadikan apa? Tempe, oke? Miso, natto. Miso ini kan makanan Jepang ya, fermented soybean. Dia dihancurkan, bentuknya seperti paste, oke? Bentuknya seperti paste. Saya recommended banget sih buat Gap Zero ini beli. Oke, I don't have any particular brand that I can recommend. Tapi any brand will do, oke? Lokal, import, terserah. Tapi yang jelas miso ini buat saya pribadi ya di rumah ya, miso ini is a life saver. Kalau saya lagi bingung gerabak-gerubuk pagi bangun kesiangan atau misalnya itu dan saya perlu menyediakan sarapan, saya tinggal ambil kaldu yang selalu siap di kulkas saya, oke, atau di slow cooker saya itu, saya taruhin miso. Saya taruhin miso, ya udah terus saya tambahin aja. Kalau misalnya pas ada daging, saya tambahin daging. Kalau misalnya nggak ada daging, saya tambahin wakame, oke, rumput laut itu. Kembali sekali ya, rumput laut ini kalau misalnya Gap Zero ada konstipasi nggak boleh ya, oke. Terus juga Mas pastikan dapatnya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, oke. Ada yang kalau misalnya nih ya, kalau di grup GAPS internasional itu mereka merekomendasikan untuk kelp, untuk wakame, untuk nori mereka rekomendasikan, tapi mereka tidak rekomendasikan produk-produk dari China karena ya kalau menurut mereka itu enggak itulah proses pembuatannya atau proses penangkarannya karena kan sekarang kan rumput laut juga kan diternak ya bukannya free wild from the sea gitu enggak. Jadi kurang recommended gitu, oke. Miso, kalau natto, wah, natto ini kalau misalnya yang belum pernah makan boleh coba. Tapi kalau misalnya it's not for the fainted heart, artinya kalau jantungmu nggak kuat, hatimu lemah, jangan dicoba, oke? Karena biasanya natto itu seperti bayangkan natto itu seperti tauco, kayak tauco, tapi kalau tauco itu kan cair gitu kan. Nah kalau si natto ini tuh dia slimy, jadi rada-rada kayak gitu. Tapi rasanya oke sih. Kalau untuk rasa ya oke lah. Kalau untuk nyoba sih oke aja. Ini sangat kaya dengan probiotik, oke. Jadi
boleh dicoba. Biasanya ini kalau misalnya ke restoran-restoran Jepang yang cukup mahal, mereka baru menyediakan natto. Makannya sama apa? Makannya cuma sama paling sashimi atau sama nasi panas. Itu makanan P3K-nya orang Jepang. Oke. Tempe, goodies, oke? Nggak, pokoknya diapain aja enak nih, mah. Itu bagus. KEAPS protokol merekomendasikan tempe tapi tidak tahu. Oke, kalau alasannya kenapa, tempe itu mengalami proses fermentasi. Oke, kalau misalnya tahu, mereka menganggapnya tidak mengalami proses fermentasi dan takutnya juga ketika pemrosesannya itu tidak sesuai dengan ketentuan GAPS. Jadi itu penjelasan saya untuk para GAPS Hero yang nanyain kenapa tempe boleh, kenapa tahu nggak boleh. Tapi lain dari itu saya kurang paham. Ada yang bilang karena kalau misalnya pada pembuatan tahu itu mereka alat buatnya itu cetakan itu masih menggunakan aluminium, jadi sangat tidak direkomendasi untuk makan tahu. Oke. Tapi kalau misalnya tahu yang lokal kayaknya dia pakai kain ya, tapi nggak tahu juga sih, saya nggak pernah bikin tahu. Nanti saya coba deh ya. Pernah deh bikin tahu by accident ketika saya lagi bikin soybean milk, terus saya terlalu kental, akhirnya jadi tahu. Ya begitulah. Oke, jadi untuk menghindari si goiters, pada kacang kedelai harus difermentasi. Oke, biar nggak ngalur ngidul, kita lanjut. Oke, ya ini kepotong nih. Ini tulisannya kalau mau cepat hamil harus hindari ini. Ya memang iya juga. Karena apa? Karena kan hamil itu kan ada hubungannya dengan seks hormon. Seks hormon itu diproduksi oleh si kelenjar tiroid. Kalau kelenjar tiroidnya terganggu, bagaimana? Susah deh. Hai, ketemu lagi dengan muka saya. Oke, demikian pembahasan saya kali ini tentang goitrogen. Namanya bagus, namanya lucu, tapi tapi efeknya sangat menyeramkan. Harus dihindari. Kalau misalnya ada ide, saya harus membahas apa, boleh tulis di komen, DM saya, oke? Atau hubungi admin saya juga di 08, tapi jangan deh kalau hubungin admin, itu buat konsul lagi ya, kalau misalnya, kalau nggak nanti kasihan adminnya, kebingungan, keramaian, centang-centong terus handphonenya, oke? Di DM aja, oke? Nanti saya coba kumpulin, kalau misalnya request untuk topik tersebut sudah cukup banyak, saya buatkan konten, oke? Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, oke? Saya punya Instagram Gaps Diet Indonesia dan YouTube channel ini juga. Subscribe, bling bling bling, oke? Kalau misalnya mau konsul, bisa hubungi admin saya di 0817 27 2610 untuk apa lagi ya? Kayaknya enggak sih, itu aja sih. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalam. Bye-bye.